Sebelum kita memulai seluruh kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan terus menyertai dan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mengawali hari ini, hari pertama dalam minggu ini, di mana kami akan menghadapi seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami melakukan semua tugas kami hari ini, sejenak kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, baik TK, SD maupun SMP, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu ke depan, kami siap sambut firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini akan mengajar kita tentang bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah artinya hidup ini menyenangkan hati Allah, menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan ambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 40 dan Lukas pasal 2 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, pada saat dia masih kecil, pada saat dia masih kanak-kanak. Lukas mencatat, Lukas menulis bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus yang masih kecil, tetapi firman Tuhan berkata dia penuh hikmat. Hikmat di sini adalah satu kebijaksanaan, yakni dia itu penuh dengan pengertian dan pengetahuan secara rohani, dan terlebih ketika dia mengenal dan mengetahui kehendak Allah yang adalah Bapanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita bandingkan dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-22, bagaimana Allah menyatakan kepada anak itu bahwa dia berkenan kepada Allah. Nah, ini akan menjadi perenungan kita bersama-sama, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Allah. Bagaimana setiap sikap tindakan kita menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berkenan itu adalah merasa senang, merasa sukacita, dan setuju dengan apa yang dilakukan dan diperbuatnya. Nah, kalau kita renungkan bersama-sama, pada saat Yesus masih kecil, tentu sama seperti kita juga yang saat ini sedang duduk dalam bangku pendidikan, Yesus juga sekolah, kita juga belajar, sama-sama belajar. Karena apa? Kalau kita memperhatikan dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ingat, takluk kepada hukum Taurat artinya tunduk, taat, setia kepada hukum
Taurat. Nah, anak yang dikasih Tuhan, loh Pak, apakah Yesus juga sekolah waktu kecil? Tentu pendidikan pada zaman Tuhan Yesus beda dengan pendidikan pada hari ini. Nah, sejenak mari kita melihat, memperhatikan bagaimana pendidikan yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pendidikan orang-orang Yahudi. Ketika Yesus masuk dalam sistem pendidikan orang-orang Yahudi, Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir, kemudian setelah umur 8 hari, maka dilakukan yang namanya sunat. Ingat, dalam tradisi Yahudi yang sangat ketat, yaitu hukum Taurat, anak laki-laki yang lahir umur 8 hari harus disunat. Nah, upacara sunat ini dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata Brit Milah, yaitu perjanjian sunat yang masih dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi ketika Tuhan mengikat perjanjian itu kepada Abraham. Nah, kita lihat ada 4 tempat lokasi yang harus dilewati dalam pendidikan orang-orang Yahudi. Yang pertama yaitu Bet Sefer. Ini sedikit belajar bahasa Ibrani ya, Bet Sefer. Apa Bet Sefer? Bet Sefer itu adalah rumah kita. Ya, Bet itu bait, Bet Hakmidas, Bet itu adalah rumah tempat. Jadi Bet Sefer, Sefer itu kitab. Jadi kalau Bet Sefer itu adalah rumah kita. Nah, di Bet Sefer ini atau rumah kitab ini, anak-anak Yahudi yang berumur 5-6 tahun, mereka mulai mempelajari huruf-huruf Ibrani. Apa saja contohnya huruf-huruf Yunani? Ya, kalau kalian tahu, nanti kalian tahu Alef, Bet, Gimel, Dalet, ya, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet. Nah, ini mirip memang dengan bahasa Arab ya, Alif, Ta. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika anak itu umur 5-6 tahun, mereka wajib masuk Bet Sefer untuk bisa mengenal huruf Ibrani. Sama dulu ketika kita belajar di taman kanak-kanak, kita juga mengenal A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah itu naik lagi ke level selanjutnya, setelah bisa mengenal huruf-huruf itu, maka Yesus juga mulai membaca Sema, yaitu ayat-ayat pendek kitab suci. Kemudian 1 pasal kitab Kejadian. Dan setelah bisa membaca, dan bukan hanya membaca, tapi harus hafal. Jadi 1 pasal itu harus dihafal. Nah, ini penting sekali. Bagaimana orang-orang Yahudi pada usia-usia kanak-kanak sudah dilatih mengenal huruf-huruf Ibrani dan juga membaca bahasa Ibrani itu antara usia 5-10 tahun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu guru kita memberikan tugas menghafal ayat, tolong jangan abaikan itu. Itu penting. Kenapa saya katakan penting? Karena firman Tuhan yang kamu hafal itu akan menjadi bekal dalam hidupmu nanti. Itu akan menjadi penuntun dalam hidupmu ketika engkau hafal firman Tuhan. Makanya saya juga suka menghafal firman Tuhan, khususnya Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan terus ketika kita banyak menyimpan firman Tuhan, saya percaya hidupmu, kata-katamu, sikapmu itu akan terbentuk dari firman Tuhan yang kamu hafal, dan itu akan membuat hidupmu menjadi berkenan kepada Allah. Nah, anak-anak yang di Tuhan, penting bagaimana kita memikirkan, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidupmu hari ini menjadi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami.
pada saat Yesus yang masih kecil, tapi dia terus belajar dalam sistem pendidikan orang-orang Yahudi dan bagaimana kitab Taurat itu diajarkan. Dan biarlah ini juga menjadi kesukaan bagi kami ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan yang kami hafal, itu akan membentuk dan mempengaruhi kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah belajar kami serius dan sungguh-sungguh. Berkati proses belajar mengajar hari ini, Bapak Ibu Guru dan juga Kepala Sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.